Ya, sebelum kita akan lanjutkan diskusi di kesempatan malam hari ini, masih bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang sudah hadir di Studio 7 ataupun secara daring. Kita akan simak terlebih dahulu ini pernyataan kedua yang disampaikan oleh PLT Menkominfo, Pak Mahfud MD, terkait dengan tanggapan PLT Menkominfo terkait dengan aliran dana BTS yang mengalir ke 3 partai politik. Apakah benar? Ini dia tanggapan dari PLT Menkominfo. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi PDS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. PLT Menkominfo Pak Mahfud MD sekaligus Menko Polhukam yang menegaskan bahwasanya itu adalah gosip politik begitu, dipersilahkan untuk kejaksaan untuk bisa menyelesaikan ini dan kita akan lihat nanti kelanjutan dari proses penegakan hukum yang saat ini masih terus berjalan, penyidikan yang saat ini masih terus berjalan. Saya akan ke Prof. Cipta. Prof. Cipta, artinya kalau dilihat tadi Mbak Dhani dari KSP mengatakan tidak ada unsur politis dalam penetapan tersangka Jody G Plate, namun juga Pak Saud mengatakan ada unsur politisnya begitu. Tapi yang Anda baca seperti apa, Prof. Cipta? Apakah memang ini benar-benar murni penegakan hukum atau Anda juga melihat ada kental dengan politiknya? Kalau kita lihat jumlah uang yang dirampok ini, saya hakul yakin di belakangnya ada itu. Tapi kalau kita bongkar ini bahaya. Bukan saya anti, bahaya. Ini sudah mau pemilu. Ada di undang-undang tentang pemilu itu ada satu pasal. Kalau sebuah partai terbukti dia main 4 gulipat, terbukti dana kampanye macam-macam dari mana itu bisa digugurkan dia. Tidak boleh ikut pemilu. Ini bahaya sekali. Tadi Pak Mahfud betul, rentetannya bakalan panjang itu. Ya, akan panjang prosesnya. Kalau terbukti si partai A menerima uang rampokan dari BTS ini, itu bahaya sekali. Nah, saya nggak tahu. Jadi sementara saya kira Pak Mahfud betul. Sementara yang ini kita sampingkan dulu, fokus kepada aspek pengadilan. Nah, saya mau tambahkan sedikit begini. Saya sering lihat di televisi, ada seorang koruptor diketok palu sama hakim. Tok, 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 tok. 4,5 tahun. Dia keluar, dia senyum-senyum. Jadi banyak koruptor yang dihukum, dia senyum. Nggak ketakutan. Kenapa? Hukumannya ringan. Dan sepanjang menjalankan hukuman itu banyak remisi. Kalau 4,5 tahun, paling nggak lebih 2 tahun dia lepas. Saya dihukum 2 tahun, saya sudah dapat 7 miliar, enak. Artinya jangan tebang pilih untuk hukuman koruptor ini, para koruptor ini, atau seperti apa? Mesti lebih berat menurut saya. Tindakan tegas lebih berat begitu hukumannya ya? Salah satu kelemahan kenapa lemahnya kita pemberantasan korupsi, karena hukuman terlalu ringan. Kita harus menggunakan teori fear arousing communications. Orang ketakutan. Begitu diseret ke pengadilan karena tuduhan korupsi, ketakutan. Itu seperti di Cina sekali gitu kan. Tanpa pandang bulu. Di Cina suatu hari ada seorang petinggi partai komunis, temannya Xi Jinping, ketahuan korupsi. Xi Jinping perintahkan, dia teman baik saya, tapi saya nggak peduli. Hukum seberatnya menurut undang-undang yang berlaku. Mesti begitu. Teman baik Xi Jinping, jadi anggota kelompok partai komunis gimana gitu, jabatan tinggi sekali. Kita ini terlalu ringan. Hukumannya 3 tahun, 4 tahun.
mesti jebres. Ini kalau begini, mesti seumur hidup menurut saya hukumannya. Oke, Iya. baik. Ya, Karena begitu kurang ajar betul-betul ini. Bayangkan, 10 triliun, 8 dirampok. Itu sih, aduh. Dan dalam hal ini, saya tidak pandang Pak Joni ini dari partai mana, tidak gitu ya. Menteri Kominfo harus yang paling bertanggung jawab, untuk mengawasi semua proyek yang di kementerian itu kan. Saya Mas kebetulan saya 5 tahun anggota tim independen, itu think tanknya dari Kementerian Menpan itu, kementerian itu. Saya 5 tahun di sana gitu. Kita teliti, kesimpulannya satu. Birokrasi kita titik paling lemahnya adalah pengawasan. ini yang juga terus menjadi PR begitu ya dari pemerintah juga. Seringkali terjadi kong kali kong Baik. antara pejabat intern dengan pejabat intern, dia main, dia rampok gitu. Ya. Ini kelemahannya. Ini mesti diperkuat, pengawasan. Baik. Prof. Sip, kalau tadi kita kembali lagi ke pernyataan Pak Mahfud tadi yang mengatakan bahwasanya ini kan tadi ada pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis juga begitu. Iya, Ada iya. yang dugaan untuk mengalir di 3 partai ini. Artinya tapi Pak Mahfud tidak membuka secara langsung Iya. karena kan biasanya Pak Mahfud dengan pernyataannya yang sangat luar biasa begitu Ini karena kali dia nggak membongkar segala membuka. sesuatunya. Anda nilainya seperti apa dengan pernyataan Pak Mahfud tadi? Oh, saya orang komunikasi. Komunikasi Saya- politik. Iya, saya Ya, ngaku Prof. yakin. Saya tahu artinya apa itu. Saya tahu. Artinya apa, Prof? Berarti? Artinya Pak Mahfud membenarkan. Oh. Tetapi konsekuensinya sangat luas. Saya nggak mau bicara itulah. Ya, saya katakanlah ini hanya gosip politik gitulah. Ya. Dan mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk mengusut begitu ya? Yes. Dia tahu ini very complicated. Dia kepengen, jangan ke politik dulu lah. Kita fokus ke hukum itu selesaikan dulu. Baik. Karena ini bakalan panjang, Mas. Ya. Jangan lupa. Ini sudah mau pemilu kita. Apalagi tahun pemilu, Iya. persepsi orang kan juga persepsi masyarakat jangan-jangan dikaitkan dengan politik juga begitu karena tidak bisa dipungkiri begitu Mbak Dani ya. Iya. Masyarakat juga karena tahun pemilu ini dan kasus ini juga hadir di tahun pemilu tadi begitu. Begitu ketahuan satu Jim. partai dapat stempel, Baik. dia ikut terima duit dari Kominfo, hancur partai itu. Oke. Hancur. Dan, kelanjutannya panjang sekali konsekuensinya. Rentetan itu tadi. Ya, rentetan. Baik, saya akan langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi masih tersambung ya? Ya, Baik, Baik. Mbak Titi, ini kan Menteri kelima di kabinet Pak Jokowi begitu yang terjerat kasus korupsi. Apakah sistem bagi-bagi kursi menteri di pemerintahan ini ikut menghasilkan mental korupsi atau seperti apa pandangan dari Mbak Titi? ya kalau kita mengikuti proses bagaimana perjalanan dari pemilu, kemudian tata kelola pemerintahan dilakukan, sulit membantah ya bahwa memang orientasi kursi di kabinet itu bagian dari pembiayaan politik. Itu sudah jadi rahasia umum begitu. Mengapa sih mereka mengincar posisi menteri? Karena ada akses pada pendanaan yang kemudian itu berafiliasi dengan partai politik. Saya kira hampir semua kita melakukan riset politik atau menekuni isu politik kepemiluan, memahami itu. Nah, masalahnya adalah itu selalu berada di ruang-ruang diskusi, tapi kemudian tidak berujung pada pembenahan-pembenahan yang krusial. Nah, misalnya terkait dengan tadi pendanaan politik, banyak sekali studi yang mengkaitkan antara pendanaan politik yang besar dengan praktik koruptif begitu. Tiba-tiba pimpinan-pimpinan partai politik kemudian mengakses sumber-sumber pendanaan negara melalui posisi-posisi politik di kementerian. Sementara realitasnya ada persoalan pendanaan politik yang mereka hadapi yang sampai hari ini itu belum teratasi dengan baik. Nah, Pak Saud itu kan punya skema misalnya tentang bagaimana memberikan kontribusi pendanaan negara yang lebih signifikan untuk membiayai partai politik. Tetapi kan itu belum terrealisasi begitu. Akhirnya apa? Yang banyak beredar itu adalah dana-dana ilegal yang notabene berasal dari dana-dana negara
melalui praktik politik koruptif begitu. Makanya kalau kita lihat beberapa kasus politik yang melibatkan tokoh-tokoh elit partai, itu kan ditemukan alirannya mengalir kepada partai politik begitu. Jadi memang ini menjadi problematika yang sampai hari ini saya kira kita belum serius mengatasinya. Bagaimana kemudian kita memutus mata rantai dana-dana ilegal yang berasal dari dana negara, kemudian mengalir untuk pendanaan partai politik dan digunakan untuk kepentingan politik begitu. Jadi ini memang menjadi concern yang akan terus berlanjut kalau kita tidak melakukan pembenahan serius terkait dengan pendanaan partai kita, Mas Jaya. Artinya apa yang harusnya menjadi semacam keseriusan kita begitu? Seharusnya bagaimana sistem di partai politik sendiri, di pemerintahan sendiri agar tidak terjadi itu tadi Mbak, korupsi lalu juga mengalir ke beberapa dananya ke partai politik, termasuk keseriusan seperti apa yang harusnya kita lakukan dalam hal ini partai politik dan juga yang sudah duduk di pemerintahan begitu Mbak Ti? Ya, sebenarnya janji Pak Jokowi yang akan kemudian tidak menarik masuk ya ketum-ketum partai atau jabatan-jabatan politik di kabinet pada awal periode pertama itu bisa jadi angin segar begitu. Sekarang gini aja lah, kalau kita mau terus terang, kenapa sih kemudian posisi-posisi menteri itu banyak diisi oleh ketum partai? Ya itu memang ada korelasinya dengan pendanaan partai begitu. Kalau tidak, ya kenapa tidak diberikan kepada figur-figur lain, lalu para ketum serius mengurus partai. Nah, cuman masalahnya selama ini diskusi atau kemudian pembenahan terkait dengan realitas itu tidak dilakukan dengan serius. Jadi ada selalu keterputusan kita ketika kita bicara pendanaan politik dengan kemudian upaya untuk mereformasi partai politik atau pengisian posisi kabinet yang betul-betul mampu menetralisir kepentingan partisan dan benturan kepentingan itu supaya tidak terjadi. Menurut saya satu ya, mestinya pimpinan-pimpinan partai politik tidak ditempatkan sebagai menteri. Kalaupun misalnya ingin memberikan posisi-posisi strategis itu tidak kepada ketum atau orang-orang yang berada pada elit partai. Yang kita harus akui di dalam sistem kepartaian kita selama ini memang menjadi tulang punggung pendanaan partai. Disitulah sebenarnya ruang-ruang benturan kepentingan dan potensi penyalahgunaan itu terbuka gitu. Yang kedua adalah saya kira kita harus serius sekali menindaklanjuti rekomendasi untuk reformasi pendanaan partai. Bagaimana misalnya usulan tentang sistem integritas partai politik yang sudah dielaborasi oleh BRIN dan juga KPK, kan seolah-olah itu mentok begitu. Memang ada Stranas PK, tetapi Stranas PK pun tidak serius di dalam mengakomodir upaya-upaya untuk mencegah korupsi politik. Nah, sampai hari ini misalnya soal gagasan pendanaan partai yang lebih signifikan dari dana negara, itu tidak diikuti oleh reformasi tata kelola internal partai. Jadi kenaikan dananya diambil, tapi demokratisasi internalnya tidak diaplikasikan. Oke. Ya, jadi kita akhirnya buah si malakama nih, sebagai misalnya orang yang mendorong penguatan pendanaan partai dari negara, akhirnya menjadi bimbang ketika skema akuntabilitasnya tidak diambil. Harusnya kan dia satu paket. Kita ingin memotong mata rantai korupsi dengan meningkatkan pendanaan partai dari negara, tapi di saat yang sama kita ingin menginternalisasi demokratisasi internal partai melalui kaderisasi, rekrutmen politik yang demokratis, pendidikan politik, aplikasi kode etik partai politik, dan juga pengambilan keputusan yang demokratis melalui regenerasi politik di kepengurusan partai. Jadi memang ini saya kira menjadi momentum pekerjaan rumah yang saya yakin Mbak Dani pun punya komitmen yang sama gitu. Tetapi ya sekali lagi kalau tidak direalisasikan, ya kita akan terus berhadapan dengan realitas di mana posisi-posisi kementerian itu juga menjadi bancakan untuk pendanaan politik begitu. Ya, saya langsung ke Mbak Dani, tanggapan Mbak Dani terkait apa yang tadi sudah disampaikan Mbak Titi, ada juga di-mention Mbak Dani punya komitmen yang sama sebetulnya. Ya,
Tentang pendanaan partai politik itu, kami memang secara intens juga sudah membicarakan dengan kawan-kawan di Stranas PK. Ya. Jadi apa namanya, kalau tadi tuduhan bahwa Stranas PK tidak serius, kami sangat serius. Terutama di sana kan juga ada KPK juga. Dan soal pendanaan partai politik ini kami juga sudah membahasnya secara intens. Memang pada akhirnya kita juga harus berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian Keuangan. Tetapi ini pembahasan ini memang sudah sudah sangat serius dan kita sudah sampai pada kira-kira berapa yang akan hitung-hitungannya itu oke. seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang menginginkan tentang menteri-menteri yang ada di kabinet itu menteri-menteri yang kredibel, berintegritas, menteri-menteri yang cakap dan terampil dalam urusan pekerjaan masing-masing. Dan Presiden sangat menginginkan itu. Tetapi jangan juga salah bahwa untuk pengisian posisi menteri-menteri ini, Presiden bukan hanya satu-satunya yang memutuskan dia ada di mana, dia ada. Partai politik juga memiliki kontribusinya juga gitu. Jadi selain hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa menterinya, tetapi juga ada usulan-usulan juga dari Parpol koalisi ini partai tadi. politiknya. Tetapi yang bisa kita pegang adalah Presiden tidak mentolerir sama sekali soal korupsi ini, dan itu sudah ditunjukkan dengan tidak pernah cawe-cawe, tidak pernah melindungi, bahkan silahkan diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada gitu. Nah kemudian tadi saya rasa ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam dan tadi juga sudah disampaikan juga oleh Pak Cip. Tentang soal politisasi dan soal hukum, proses hukum. Bahwa aliran dana itu mungkin diduga untuk tujuan politik dengan politisasi soal penangkapan korupsi itu sangat berbeda gitu. Kalau kita bicara bahwa ini distigma politisasi, maka yang terjadi adalah orang akan mengabaikan atau orang tidak akan mendukung proses hukumnya. Penegakan hukumnya, kemudian akan disederhanakan, ini politik, ini soal sentimen politik dan lain-lain. Ini bahaya gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan terminologi politisasi ini. Karena kalau tidak, kita nanti akan kehilangan hal yang sangat substantif, yaitu bagaimana kita pencegahan korupsi ini. Dan urusan anti korupsi ini bukan urusan pemerintah saja. Ini urusan yang begitu besar yang harus menjadi tanggung jawab legislatif, yudikatif, eksekutif. Dan itu juga kami berterima kasih dengan ini dibuka ke publik. Ini pengawasan, pengendalian, dan kita bisa naruh di meja sehingga tadi tuduhan-tuduhan tentang tuduhan-tuduhan spekulatif tentang konspirasi berapa partai segala macam itu akan terbuka lebar gitu. Jadi saya setuju dengan Menko Polhukam bahwa kita serahkan sepenuhnya kepada profesionalitas Kejaksaan Agung dan ini bukan karena saya membela sesama pemerintah ya, tetapi kita juga perlu mengapresiasi langkah-langkah Kejaksaan Agung ini yang selama ini selalu dituduh bahwa Kejaksaan Agung tidak cukup berani untuk membongkar kasus-kasus korupsi di pemerintah. Dan kenyataannya ini kasus yang dibongkar ini kan luar biasa jumlahnya. Dan seperti diketahui juga Mas Ardia ini bahwa ini betul-betul memang harus kita awasi karena ini adalah bukan sekedar program prioritas nasional, tetapi ini adalah kita bicara transformasi digital di 3T loh. Kalau kita bicara akses internet itu untuk sangat eksklusif ya, perkotaan dan media menengah atas, ini adalah untuk masyarakat pinggiran yang tidak pernah memiliki akses internet yang baik dan lain-lain di Papua dan lain-lain. Dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi di 3T ini bukan sekedar korupsi seberapa besar uang itu, tapi untuk peruntukannya untuk masyarakat ini yang harus kita jaga bersama. Baik, nanti terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mbak Dhani, saya akan tanyakan ke Pak Saud usai jeda, apakah ini Kejagung lagi menunjukkan taringnya dengan kasus beberapa prestasi untuk mengungkap kasus-kasus korupsi, lalu bagaimana dengan KPK? Nanti usai jeda berikut ini saya akan tanyakan, tetap bersama kami di Fokus Regini TVRI, kami kembali saat lagi.